Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majlis yang mulia. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, saya Nasrullah dari Jakarta. Saat ini saya sedang mendakwahkan satu kajian yang namanya Magnet Rezeki. Dan alhamdulillah buku yang saya tulis menjadi rekor muri, mendapatkan rekor dunia sebagai buku motivasi religi dengan penjualan bestseller terlama di dunia. Semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, rezeki ini diulang 123 kali. Kata rezeki. Setinggi itu dan semulia itu kajian rezeki di dalam Al-Quran. Maka membahas tentang rezeki tidak terlepas dari agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya sebagai Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang maha memberikan kekayaan. Maka insya Allah kalau kita yakin Islam ini akan mengarahkan manusia kepada rezeki yang berlimpah ruah. Kalau yakin dengan agamanya. Dan faktanya memang demikian. Saat ini negara-negara yang terkaya di dunia ini bukan negara-negara non-muslim, bukan. Bukan Jepang, Jerman, Amerika. Bahkan kabar terbaru dari Amerika sekarang sedang dalam diambang kehancuran karena banyak yang menolak dolarnya sekarang. Dan ketika dolar ditolak, maka akan beralih peradaban dunia. Sekarang ini yang kaya adalah umat Islam di seluruh dunia. Cuma selama ini kita dikecilkan dengan media. Dikatakan bahwa umat Islam ini miskin, umat Islam ini terbelakang, umat Islam ini nggak punya apa-apa. Sebenarnya itulah tujuan mereka untuk menjajah umat Islam. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa negara-negara paling subur di dunia adalah negara-negara yang ada umat Islamnya di sana. Kalau ada umat Islam di sana, di bawahnya pasti ada sumber daya alam yang luar biasa. Jadi umat Islam ini sebenarnya kaya raya. Tinggal bagaimana kita insya Allah mewujudkan kesejahteraan buat rakyatnya. Di dalam Al-Quran, salah satu kajian rezeki yang ingin saya sampaikan ini adalah ada dalam surat Ali Imran ayat 37. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah.
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali Zakaria masuk al-mihrab, wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, selalu ditemukan rizki berupa makanan di sampingnya. Padahal Maryam nggak beli, nggak masak, nggak belanja, nggak pesan GoFood. Dulu kan belum ada aplikasi GoFood. Heran Zakaria. Ya Maryam, anna laki hadha. Ini dapat dari mana ya Maryam? Penasaran. Zakaria padahal nabi, Maryam bukan nabi. Tapi Maryam ini memang anak ajaib. Dengan santainya Maryam menjawab, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah, ini pelajaran yang harusnya ada dalam diri kita. Datangnya dari Allah. Jadi hari pertama ada makanan, hari kedua datang ada makanan lagi, hari ketiga ada makanan. Makanya disebutkan kullama, setiap kali. Bukan sesekali, tapi setiap kali. Kalau setiap kali artinya ini sudah menjadi sebuah kepastian. Kok bisa? Apa kata Maryam? Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Nah, ini dia. Ini jadi pelajaran bagi kita. Bighairi hisab maknanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Karena selama ini kita mau dapat rezeki selalu ngitung. Mau beli mobil harganya 250 juta, gaji 10 juta, untuk DP 3 juta, dikumpulin selama 2 tahun, kemudian datang ke leasing, cicil selama 5 tahun, total 7 tahun. Lama betul. Ini namanya bihisab, tapi kita jalani ini. Ya. Sementara ada ajaran lain dalam Al-Quran. Untuk apa menghitung-hitung? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa berikan bi ghairi hisab, tanpa perhitungan, dengan secara ajaib. Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam. Ini luar biasa. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu semua, ini kita dapat pelajaran. Zakaria saja yang Nabi mau belajar. Zakaria Nabi mau belajar. Ketika melihat ada sebuah fenomena bagus, menarik, ajaib, akhirnya Zakaria, coba tolong ajari aku. Maka saya mudah-mudahan saya berdoa di depan saya ini Zakaria. Saya di sini Maryamnya. Untuk memberikan pengajaran. Nah, Zakaria yang belajar lebih hebat daripada yang mengajar. Insya Allah, saya yakin di sini sepertinya muka-muka penghasilan 300 juta per bulan. Amin. Yakin saya. Berapa UMR Klaten sekarang? 2 juta. Itulah yang didesain oleh penjajah. Dari dulu sampai sekarang didesain UMR 2 juta. Padahal di bawah Klaten ini ada emas, uranium, tambang, berbagai macam kekayaan. Kok ya UMR-nya cuma 2 juta. Ya. Sementara Qatar di sana, UMR-nya ini 150 juta per bulan. Qatar, negara kecil, mungkin seukuran Klaten, 150 juta per bulan. Ya. Sementara Indonesia begitu luasnya dengan begitu kayanya. Maka saya yakin kalau Qatar 150, ini orang di depan saya 300 juta per bulan. Amin. Insya Allah. Jadi Islam menjanjikan itu. Jadi kajian Islam bukan melulu tentang ibadah, zakat, puasa, haji, bukan melulu tentang itu, tapi itu rezeki. Juga merupakan kajian dari Islam. Jangan dipisahkan. Ini selama ini kita sudah nggak usah bahas rezeki di dalam masjid. Kenapa tidak dibahas? Padahal di dalam Al-Quran Allah mengajarkan, Maryam mengajarkan Zakaria. Zakaria Nabi diajarkan oleh Maryam. Kemudian akhirnya belajarlah Zakaria ke Masjid Al-Aqsa, Klaten. Nah, ini Zakaria kan. Ya. Pulang dari pengajaran ini, akhirnya Zakaria mempraktekkan ilmu dari Maryam. Yang tadi surat 3 ayat 37, 38-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong dapatkan keajaiban berupa anak. Lebih kurang begitu. Dipraktekkan ini ilmu dari Maryam. Akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa rasulah wa nabiyya minal muslimin. Akhirnya dikasih kabar gembira dapat anak namanya Yahya. Kenapa cerita ini jadi ajaib? Bagi kita mungkin memiliki anak mudah, tapi bagi Zakaria yang umurnya 90 tahun, istrinya mandul, ini ajaib. Kok bisa di universitas ya, UGM itu nggak belajar? Semester berapa belajar di Fakultas Kedokteran UGM itu? Ya. Suami tua, istri mandul, punya anak. Artinya yang diajarkan di dalam surat ini lebih mulia daripada yang diajarkan di universitas-universitas manapun. Sayang kalau ilmu ini hanya kita baca. Insya Allah kita semuanya bisa ajaib. Tapi sampai sini mungkin ada yang bilang, Ustaz, itu kan Nabi. Kami kan cuma warga Klaten biasa. Mana mungkin kami bisa jadi ajaib? Oke, kita ambil satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang bukan siapa-siapa. Ketika Nabi Sulaiman berceramah di Masjid Al-Aqsa Klaten, berbicara kepada para jamaah, wahai jamaah, kalian sudah belajar dengan Al-Quran, kalian sudah mengenal Al-Quran, sekarang buktikan kalau keimanan kalian itu betul. Kira-kira begitulah kata-kata Nabi Sulaiman. Apa yang minta dibuktikan? Pindahkan istana Ratu Bilqis ya, dari Klaten ke Aceh, dari Yaman ke Palestina, 1000 kilometer, pindahkan. Kan kalian sudah Ramadan, kalian sudah belajar dengan aku. Apa kata Ifrit? Qala ifritum minal jin. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan istana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Artinya berapa lama? 2-3 jam. Dari Klaten ke Aceh 2-3 jam. Hebat, luar biasa. Pertanyaannya, apa kata Nabi Sulaiman? Bagus, tapi aku mau yang lebih cepat daripada itu. Lebih cepat, itu saja sudah dahsyat. Ini mau yang lebih cepat. Berkatalah orang. Nah ini dia, ini hikmahnya Quran. Yang tadi disebut namanya Ifrit minal jin, berarti kita nggak bisa contoh. Kenapa? Karena itu sudah disebut namanya. Bapak Ibu bukan Ifrit, bukan juga jin. Tapi di ayat berikutnya, siapa yang bisa lebih cepat? Qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab. Berkatalah seseorang yang tidak dikenal. Tidak dikenal, tidak disebut namanya. Ustaz mohon izin namanya siapa Ustaz? Amal. Itu bisa diganti dengan kata amal. Qala amal. Berkatalah amal. Indahu ilmu minal kitab, yang memiliki ilmu dari Alkitab. Bisa diganti dengan nama siapa saja yang ada di sini. Karena memang bebas di situ. Qala alladzi. Tidak disebutkan siapa namanya, artinya siapapun, everybody bisa mengamalkan ilmu dari Allah ini. Apa kata orang yang tidak dikenal ini yang kita bisa ganti dengan kata amal? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa pindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Masya Allah. Sebelum mata berkedip, zep, pindah. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Surat 27, 38, 39. Pertanyaannya, ini ayat kan cuma kita baca, Pak. Nggak ada juga guru yang mau ngajarkan ini. Bisa diajarkan. Nggak mungkin ada ayat dalam Al-Quran yang tidak bisa diajarkan. Ini bisa diajarkan. Bisa diajarkan, ini harusnya kita semua juga seperti itu. Maka kalau seandainya kita betul keimanannya, buktikan. Ya, pindahkan itu mobil dari showroom ke rumah. Tanpa beli, tanpa kredit, tanpa nyicil. Buktikan. Selama ini kita kalah sama leasing. Kalah kita.
Iman kita digadaikan dengan KPR. Iman kita kalah dengan banking system. Iman kita kalah dengan duit. Akhirnya apa yang terjadi? Ada apa-apa, kita ngandelin duit, ngandelin bank, ngandelin leasing. Lama, Pak. Lama. Mau sukses pakai begitu lama. Itu cara orang barat, biarkan mereka pakai itu. Kita tidak mau pakai cara itu. Kita mau pakai cara yang ajaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu Bapak Ibu semua bagaimana cara baca Qur'annya. Kalau saya penasaran, Pak. Pengen supaya saya bisa seperti ini. Cuma dulu belum ada yang bisa ngajarin. Akhirnya saya coba praktek aja. Saya coba praktek aja ini ayat. Ya Allah, waktu itu ada di laptop saya, ada tanah kosong di Google Map itu, di belakang rumah kontrakan ada sekitar tanah 2 hektar. Saya bilang, ini tanahnya siapa ya? Saya zikirkan itu ayat, qabla ayyar tadda ilaika turfuk, turfuk, turfuk. Sebelum mata berkedip ini datang pada saya kedipkan mata tapi nggak berani buka. Ya, pas kedipkan, ya, nanti karena belum belajar sama gurunya, pas saya buka tidak terjadi apa-apa. Tapi disitulah keajaiban terjadi. Kalau Allah berkenan memberikan keajaibannya, Allah Subhanahu wa taala, ya, tinggal katakan kun fayakun. Beberapa hari kemudian datang Pak Lurah pada saya. Pak Nas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Boleh deh Pak, saya diantarkan ke pemilik tanahnya. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini. Lagi bicara tentang si A, si B gitu. Tiba-tiba orangnya datang. Kita ngomong kebetulan, panjang umur, baru aja kita omongin. Nah, sama ini. Kebetulan, baru aja saya omongin itu di laptop. Bapak tahu yang punya tanah? Tahu. Boleh Pak saya diantarkan ke pemilik tanahnya? Boleh. Datanglah saya ke pemilik tanahnya, Pak Haji, tanahnya mau dijual. Iya emang, cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Ya 1 lemari sertifikat semua. Tuan tanah Bapak Ibu. Saya waktu itu umur 28 tahun, masih awam dalam berbisnis, gemeteran, ketemu tuan tanah yang punya sertifikat 1 lemari. Lu datang minggu depan, gue siapin sertifikatnya. Minggu depan saya datang lagi. Sudah disiapkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang, lu bawa deh semua. Hah, bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Waktu itu saya 28 tahun Pak. Bayarnya gimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Gemeteran saya. Mau jawab punya, bohong. Mau jawab nggak punya, nggak bakal dikasih. Mau negosiasi, nggak punya ilmunya. Sudahlah, saya nyerah aja. Ya sudah, ini udah diskakmat sama tuan tanah. Saya jawab jujur aja, nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gue tahu roman muka lu. Emang muka kagak punya duit. Mohon maaf, ini bahasa Betawi. Lu bawa semua. Dia bilang begitu Pak. Gue seneng sama anak jujur kayak begini, lu bawa semua. Kalau lu bisa buat perumahan. Kalau lu nggak bisa buat, kembaliin tanahnya ke gue. Nanti kalau lu udah bisa buat, kapan aja lu bayar kalau lu udah punya duit. Masya Allah, saya bawa lah itu 18 sertifikat, kesepakatan harga 2 miliar, tanpa uang 1 sen pun. Jadilah perumahan, bahkan perumahan itu diliput oleh Metro TV. Akhirnya setelah itu ketagihan Pak. Setiap ada tanah saya kedipin Pak. Ting, 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 25 hektar tanah dititip kepada saya tanpa uang 1 sen pun. Saya ingin bolak-balik pergi umroh, saya pakai ilmu ini, ya Allah bisa nggak pergi umroh? Per hari ini 38 kali pergi umroh. Saya bukan ustadz, saya cuma pengajar Al-Quran, ngajar ngaji aja. Ai uba u an ani ana minal mu'nima i an ani a. Tati tubat tanitatna minal mutnimati tanita. Itu saya guru tahsin. Tapi waktu itu karena saya pengen bolak-balik pergi umroh, ditelepon sama teman, Pak Nas mau pergi umroh nggak? Ya mau. Ini ada ustadz nggak jadi berangkat. Ada urusan keluarga, ini jamaah udah siap. Tolong dong gantikan. Aduh, saya bukan ustadz umroh. Kalau ngajar ngaji silakan deh, kasih berapa anak aja. Tapi kalau suruh saya mimpin jamaah umroh, saya nggak berani. Tolonglah, ini darurat, tinggal 5 hari lagi. Mohon maaf, saya nggak pandai bahasa Arab, saya bilang. Nanti nyasar bagaimana tuh jamaah?
Nanti insya Allah di sana ada mutawif, ente bahasa Indonesia aja. Yang penting ini ada yang nemenin jamaah. Oke lah kalau dipaksa. Dipaksalah saya, pergilah saya. Pulang saya ngomong sama jamaah. Jamaah, oh jamaah. Saya meminta maaf, sebenarnya saya bukan ustaz. Kata jamaah, oh bukan ustaz. Iya. Saya cuma pengganti. Mohon maaf saya ngomongnya di akhir. Kalau ngomong di awal, Bapak Ibu nggak ada yang mau berangkat. Saya bilang gitu. Ya. Saya cuma minta maaf, minta ridhonya, jangan sampai saya dituntut nanti di akhirat. Oh ya nggak apa-apa Ustadz, ternyata ada satu jamaah lapor sama travel, itu Ustadz pengganti ya? Iya, bagus kok, pakai aja terus. Dipakailah saya sampai sekarang. Sampai 38 kali pergi umrah gratis. Dan berbagai macam keajaiban saya sudah ceritakan di YouTube saya, Nasrullah Magnet Rezeki, silahkan nanti dilihat, itu ada banyak sekali yang kanker sembuh, ada yang dapat mobil secara gratis dalam waktu 1 bulan. Ya, ada yang IP-nya, anaknya itu IP-nya 4, A semua. Ada yang tumor, ya ganas, sembuh kurang dari 1 bulan. Ya, dan berbagai macam ya, testimoni-testimoni tentang ilmu magnet rezeki yang memang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, ilmu magnet rezeki ini ilmu apa? Ya ilmu tadi 337. Surat Ali Imran ayat 37. Nah kalau seandainya kita mau belajar ini, insya Allah. Nah akhirnya saya pecah-pecah ini, saya pecah-pecah menjadi beberapa kajian. Lebih kurangnya ada 101 kajian magnet rezeki. Sedikit saja yang ingin saya bagikan, mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Satu caranya. Terakhir ini, ya satu caranya. Ini sampai jam berapa? Biasa saya ngaji 7 jam. Oh, berarti 5 menit lagi. Baik. Gimana Ustaz? Oh ngikut aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh tanya nggak di sini? Siapa yang mau uang yang banyak? Mohon maaf, mohon maaf. Ada nggak yang mau uang di sini? Semua mau. Semua mau duit di sini. Yang nggak mau duit kayaknya maunya husnul khotimah ya. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada nggak ayat yang bunyinya begini? Sungguh, aku akan berikan kepadamu harta yang banyak. Ada nggak? Sungguh, aku akan berikan kepadamu uang yang banyak. Ada nggak? Belum pernah ngaji gini kan? Karena nggak ada yang berani Pak. Coba Bapak Ibu, ya pernah nggak dengar khotib Jumat? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini khotib akan berkhutbah tentang uang yang banyak. Diturunin nih khotibnya Pak. Padahal di dalam Al-Quran ada. Dalam surat 71, surat Nuh ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Mohon maaf napasnya nggak capek tadi. Masih pagi, Pak. Apa kata Allah? Sungguh aku akan berikan kepadamu harta yang banyak, bukan mal. Bukan malani, bukan ya bentuknya tunggal, double bukan, tapi al-amwal, banyak harta. Allah akan berikan banyak harta, bukan hanya harta anak-anak banin, bukan hanya anak-anak, tapi juga kebun-kebun, jannatin, bukan hanya kebun-kebun, tapi juga sungai-sungai yang mengalir, artinya rezekinya mengalir, tidak ada putusnya. Nah, di sini ya sudah bertemu keinginan, ketemu dengan dalil. Mau uang yang banyak, dapat dalilnya. Sekarang tinggal bagaimana caranya. Ya kan? Keinginan kita mau uang yang banyak, sukses, berkah. Insya Allah kita mau Bapak Ibu kayak Qatar. Masa kita nggak mau kayak Qatar? Negeri makmur seperti itu. Nggak mau seperti Kuwait. Nggak mau seperti Arab Saudi. Mau kita. Mau kan Pak? Mau. Jangan sampai Klaten begini-begini aja. Ya. Kalau kita kan sanggup bangun masjid mewah seperti ini, tapi nggak sanggup perawatannya. Sementara di sana, Masya Allah, duitnya banyak banget. Nah kan kita mau kayak gitu Pak, kita nggak mau kayak Amerika. Apa negeri dibangun dengan riba seperti itu? Nggak mungkin kita mau seperti itu. Maunya seperti negara-negara muslim yang kaya raya. Nah pertanyaannya, kumaha carana kalau bahasa ya Sunda, pripun cara nipun, ya. Bagaimana cara?
Bagaimana caranya kalau orang barat, kalau mau dapat uang yang banyak, mereka kerja keras. Kita jangan kerja, Pak, karena nggak ada dalam Al-Quran, bekerjalah kamu, aku kasih rezeki yang banyak, tidak ada. Ya, tapi adanya ayat ini. Kalau kamu mau banyak duit, beginilah caranya. Caranya ada di ayat atasnya, yaitu ayat yang ke-10. Allah buka semua, nggak ada yang rahasia di sisi Allah. Aku kasih uang yang banyak, asalkan kamu lakukan ini. Kalau nggak dilakukan, memang aku nggak mau kasih duit yang banyak. Memang kalau nggak dilakukan, memang nggak dapat. Jadi kalau seandainya sekarang ini rezeki kita nggak banyak, memang nggak ngamalkan ilmu ini. Emang nggak ngamalkan ayat ini. Apa bunyinya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Kalau mau duit yang banyak, harta yang banyak, kebun yang banyak, beginilah caranya, yaitu cukup. Nah, cukup. Cukup apa? Minta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah, Allah kasih rezeki yang banyak. Lah kan enak, Pak, nggak perlu kerja. Jadi besok tolong, hari ini hari Senin ya, jangan kerja, Pak, capek, Pak. Lah nggak ada dalam Al-Quran, bekerjalah kamu, aku kasih rezeki yang banyak, nggak ada. Tapi minta ampunlah kamu, aku kasih rezeki yang banyak. Dan ini insya Allah bisa digunakan untuk Klaten, ya, untuk para ASN di kabupaten ini, bisa digunakan untuk Indonesia, yaitu cukup minta ampun kepada Allah. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Pernah nggak, Pak, marahi anak, Pak? Pernah marahi anak, Pak? Pernah ya? Itu penghalang rezeki, Pak. Itu penghalang rezeki. Cuma kita nggak tahu, ibaratnya begini, Pak. Ini ada gas rem. Selama ini kita ngegas terus. Kenapa kok mobil nggak jalan? Ternyata rem tangannya ditarik. Sehebat apapun Bapak Ibu ngegas, kalau rem tangan ditarik, ya nggak jalan-jalan mobilnya. Nggak jalan-jalan. Gimana caranya supaya mobil jalan? Sederhana, lepaskan rem tangan. Rem tangan ini ibarat dosa. Gas ini ibarat kerja. Kenapa kitanya kerja terlalu keras? Karena dosanya kebanyakan. Maka gimana caranya supaya rezeki kita mudah? Lepaskan rem tangannya. Setelah selesai ngomelin anak, begini caranya. Ini mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Ini satu cara daripada 101 cara. Insya Allah mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Apa yang harus lakukan? Ini kalau mau praktek Bapak Ibu ya, insya Allah setelah ini rezekinya banyak. Amin. Mau praktek nggak Bapak Ibu? Insya Allah ya. Setiap satu dosa, satu kali sholat taubat. Setiap satu dosa, satu kali sholat taubat. Misalnya kita udah ngomelin anak nih. Selama ini kan kita biarin aja, Pak, ngomelin anak, jewer anak. Kita nggak tahu anak itu dendam apa enggak. Kita nggak tahu apakah anak itu terus kemudian mengadu kepada Tuhannya. Itu kan anak itu cuma titipan, Pak. Lah kenapa kita marahi dia? Oke lah, namanya orang tua. Mungkin kita pengen anak kita jadi anak yang soleh. Lalu kemudian kita marahi dengan tujuan yang baik, gitu ya. Tapi setelah itu, setelah itu kita langsung mawas diri, hati-hati. Ya Allah maaf, tadi aku ngomeli anak. Inilah sholat taubat yang kulakukan. Usalli sunnatat taubat roka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Rem tangannya kebuka. Ngegasnya setelah itu pelan, Pak. Begitu. Itu cara umat Islam. Jangan pakai cara barat. Cara barat memang nggak akan, it doesn't work. Nggak akan pernah bekerja untuk Islam. Tapi caranya ini, misalnya ibu-ibu gosip, ya, kalau saya minta, Bu, berhenti gosip, besok gosip lagi. Ya udah gini aja dah caranya. Setiap satu gosip, satu sholat taubat. Itu aja udah caranya. Satu gosip, satu sholat taubat. Mau nggak? Kalau nggak mau, memang rezekinya begitu-begitu aja. Tapi kalau mau, kemarin kan ngegosipin Leslar, Lesti dan Bilar. Bapak-bapak nggak tahu, ibu-ibu pasti belakang ketawa tuh. Leslar. Nah langsung sholat taubat. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, aku gosipin Leslar. Usolli sunnat taubat. Allahu Akbar, gitu. Kalau udah seperti itu, Pak, Masya Allah. Kita jadi mawas diri sama yang namanya amanah dosa. Kita udah nggak peduli lagi rezeki. Karena rezeki sudah pasti dikasih oleh Allah untuk orang Islam. Ini ada satu penelitian, Pak. Timur-timur kan katanya pisah ya, katanya ya. Dari Indonesia tuh pisah.
Kenapa? Karena di bawah timur-timur itu ada minyak, Pak. Di bawah timur-timur itu ada minyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah bagaimana supaya pisah dari Indonesia. Lepas dia. Pas lepas, Pak, sampai sekarang nggak ketemu minyaknya, Pak. Kenapa? Karena kemarin ada minyak karena tersambung dengan umat Islam di Indonesia. Ketika lepas, lepas juga rezeki dan barokah. Itu, Pak, itu penelitian profesor, Pak. Makanya kalau dibilang mau membuat ya sebuah negara berkah, jadikan penduduknya Islam, maka pasti di bawahnya ada minyak. Pasti di bawahnya ada emas, pasti di bawahnya ada uranium, pasti di bawahnya ada nikel. Makanya sekarang orang Cina berbondong-bondong, Pak, ada 15.900 proyek Cina di Indonesia. Kita nggak usah marah. Nggak usah marah sama Cina. Marah aja sama dosa. Kenapa begitu terjadi? Kenapa mereka menjajah negeri kita padahal negeri kita barokah? Karena kita kebanyakan dosanya, dosa sama istri. Iya kan? Ngezalimin istri, pernah nggak ketika marah sama istri, astagfirullahaladzim, langsung sholat 2 rakaat, langsung sholat taubat 2 rakaat. Insya Allah setelah itu rezekinya mau berapa banyak, Allah akan kasih. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, masih ada 100 cara lagi, Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu dalam lain waktu. Cuma terakhir ada yang tanya gini. Ini supaya saya tutup supaya Bapak Ibu nambah yakinnya gitu. Supaya mau praktek ilmu ini. Pak Ustadz, itu Cina nggak pakai sholat taubat kaya. Itu Jerman nggak pakai sholat taubat kaya. Itu Amerika nggak pakai sholat taubat kaya. Begini, caranya beda. Memang lain ladang, lain ilalang. Lain agama, lain cara. Orang yang nggak kenal Allah, sepanjang hidupnya syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah kezaliman yang besar. Udah pasti masuk neraka. Yakin nggak nih? Ini kalau nggak yakin berarti syahadat ulang, Pak. Syahadat ulang kalau nggak yakin. Karena sekarang ini banyak dikatakan mau semua agama sama. Kata siapa semua agama sama? Enggak lah, beda lah. Orang kitabnya beda. Semua agama berbeda, memiliki ajaran masing-masing. Kan begitu sudah. Ya, menganut kepercayaannya masing-masing sudah. Kalau kita di umat Islam, orang yang nggak kenal Allah pasti masuk neraka. Tapi mereka pernah berbuat baik, ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, nyebrangin nenek di jalan. Itu perbuatan baik. Ini mic, ini handphone, ya semua ini yang buat orang yang nggak kenal Tuhan, Pak. Maka Allah Maha membalas perbuatan baik mereka ini. Dibalasnya di mana? Di dunia, di akhirat tinggal neraka. Sementara kita nih muka-muka unyu-unyu, ucu-ucu begini, soleh-solehah, ganteng, cantik, rupawan seperti ini, Allah nggak tega masukin ke neraka, Pak. Tiap hari kita asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada kata yang paling mulia daripada kalimat la ilaha illallah. Yakin? Percaya? Kalimat la ilaha illallah tidak ada yang lebih tinggi darinya? Yes. Orang sederhana Islam itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang berkata la ilaha illallah masuk surga. Ini pasti masuk surga semua, tapi kan banyak dosa. Iya kan? Nah, dosanya itu Allah Maha membalas. Ada yang mau dibalas di neraka? Nggak mau. Maunya dibalas di mana? Ya udah di dunia aja nggak apa-apa dah. Itulah dia. Akhirnya negeri kita sekarang terjajah seperti ini. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Maka caranya beda. Orang sana cukup kerja kalau kita banyakin sholat taubat. Kalau bisa, Pak, pernah satu malam saya 57 kali sholat taubat. Saking pada saat itu nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yang bisa saya lakukan cuma minta kepada Allah dengan sholat taubat. Dengan sumber ayat yang tadi. 71, 10, 11, 12. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini bisa diambil sekedar hikmah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan ya. Setiap satu dosa, satu sholat taubat, Allah akan ampuni kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren.
Alhamdulillah, buku Magnet Rezeki dapat rekor muri sebagai buku motivasi religi dengan bestseller terlama di dunia. Alhamdulillah.